Selamat datang kembali bersama kita di malam yang sangat syahdu dan indah ini. Kembali lagi bersama saya Cepi. Pastinya kita ada di podcast tanpa naskah. Oke. Udah lama nih kayaknya kita nggak ketemu nih. Ya, kita nggak se-frame udah lama nih. Nggak se-frame ya udah berapa Ya. kali ya? Ada 4 video keseling nih. 4 video keseling. Tapi kan itu semua kita nge-manage sebaik mungkin karena ya kan waktu kemarin ada satu dan lain hal dari kamu pribadi kan waktu itu kan sempat Berhalangan. ada berhalangan. Betul, Terus betul. ini siapa gitu ya? Oh, Ada juga yang berhalangan. Akhirnya kita baru ketemu ya malam ini. ketemu lagi. Oke. Nah, Kembali pokoknya kita kembali lagi di podcast ini tuh yes. untuk ngobrol lagi, ngaler ngidul Ya, seperti gitu. kayak gitu. Dan kebetulan saat ini kami lagi ada di segmen mental health. Nah, iya. Tentang apa nih kita nih sekarang? Toxic positivity. Toxic Ya. positivity. Oke. Apa itu? Hey. Jadi, ringkasnya, Hah? toxic positivity ini ketika kita dalam keadaan yang selalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja, Pak Cep. Terlihat baik-baik saja. Berarti kesannya kita itu mengikuti orang lain. Walaupun mungkin kayaknya ya, walaupun sepertinya kita ini punya prinsip atau punya ide pokok yang mana kita lebih memilih untuk diam aja, diam dengan dalih supaya baik-baik aja gitu. Ya, biar Terlihat baik-baik aja mungkin. Terlihat baik-baik. Tapi sebenarnya sih itu agak ngebikin kita itu kayak greget. Iya sih. Jadi kayak punya unek-unek tersendiri, Pak Cep. Betul. Yang terpendam gitu. Karena biasanya yang terpendam itu nggak baik, Pak Cep. Iya sih. Salah satunya gini. Kentut Kalau dipendam. Itu mau ngomong. Penyakit itu. Penyakit ya. Kentut dipendam misalkan. Tahu nggak? Ini ada cerita. Oke, fun fact-nya nih ya. Fun fact. Oke. Kentut dipendam. Hmm. Apa sih namanya tuh? Bisa masuk rumah sakit. Oh, bisa. Ya. Penyakit juga ya berarti. Penyakit. Makanya kalau punya unek-unek mungkin sebisa mungkin diobrolin lah. Tapi diobrolinnya nyari orang yang bisa dipercaya. Oke, karena nggak semua orang ini biasanya bisa dipegang ya, Pak Cep. Pegang apanya tuh? Ya, apa namanya janjinya gitu loh. Misalkan kita curhat nih sama seorang gitu ya. Nah, kita curhat, kita udah percaya nih sama orang itu. Tapi ternyata orang itu belum tentu bisa megang omongannya. Ya, gitu. Bisa jadi kan mulutnya ember juga. Ember. Kata pas lagi diajak ngobrol, iya, tapi pas begitu orangnya udah pulang, digosipin langsung. Kalau ibu-ibu kan biasanya kan gitu ya, langsung WA grupnya tuh kan, ada WA grup ibu barisan misalnya. Jeng si ini jeng. Biasanya dilanjutnya sampai ke rumah. Ngomong sebuah mimpi, iya. Kalau misalkan belum siap misalkan punya unek-unek sama seseorang misalkan, coba disalurin dulu. Nah, kalau tips dari aku nih, Pak Cep ya, biasanya suka tulis, ambil kertas, tulis aja unek-uneknya, tulis. Kalau udah ditulis semua nih unek-uneknya, remuk kertasnya, buang. Itu ternyata ngaruh, Pak Cep. Begitu? Iya, aku lihat tipsnya dari TikTok nih. Pernah nyoba. Terus efektif dalam waktu tertentu. Oh iya. Ya, tuh. Jadi tapi kalau misalkan pengen ya lebih lebih plong gitu, Pak Cep ya. Ya mendingan sih langsung diobrolin. Oh, mestinya diobrolin aja lah gitu ya. Ya, tuangin aja langsung. Tapi kan kalau misalkan diobrolin pun kayaknya kita harus nunggu momen. Oh iya, nunggu momen si orang yang mau kita ajak ngobrol juga kan. Ya, betul. Karena kan nggak apa sih namanya tuh. Ya kan kalaupun kita mau ngobrol nih misalkan sama si A,
Oke. Ya kita juga harus menyesuaikan dengan waktunya dia juga. Oh iya, dalam keadaan juga ya, Iya. keadaan dia kayak gimana. Dan akhirnya mungkin ke kitanya ya kita jadi mendem lagi. Memendam lagi unek-unek gitu. Iya. Ya mungkin kayaknya sih emang efektifnya mungkin langkah pertama atau untuk sementara nih ya. Iya. Ya itu ide bagus juga sih. Kayak ngotret tulisan, sayangnya buang gitu. Tapi buat apa sih? Udah nulis terus dibuang gitu. Oh iya. Ya aku mau nanya aja sih gitu. Motivasinya apa gitu? Motivasinya. Nah, aku awalnya sih menurut mikir dulu nih, kalau ngelakuin hal itu efektif atau enggak ya Pak Cep ya? Ya. Cuman karena aku orangnya penasaran Pak Cep. Nah, karena orangnya penasaran, aku coba dulu nih di rumah. Coba cara itu ditulis. Itu habis 2 lembar. Buset. 2 lembar. 2 lembar. Kebayang tuh anak-anak banyaknya. Asli. Banyaknya. Kayak pas ini. Iya. 2 lembar. Isinya kan random kan? Random. Gas habis, beras habis bersamaan. Itu garis besarnya mungkin. Pusing gak tuh? Wah iya sih. Mana belum gajian misalkan gitu kan? Apalagi belum kerja. Nah, kalau belum kerja sih emang itu nggak bisa diganggu gugat lagi atau serius. Ya lumayan lah gitu ya, membuat otak itu harus benar-benar bekerja lebih keras lagi. Betul. Tapi untuk siapapun yang mungkin lagi mencari kerja ya karena belum kerja, yang bener kan? Lagi nyari kerja ya pasti dia belum kerja kan? Ya. Kecuali apa? Kalau lagi kerja tapi perusahaannya bikin gak nyaman, kerja lagi. Itu beda lagi. Ya semoga inilah kalau dari aku pribadi mah semoga bisa kembali bekerja lagi. Amin. Apalagi kayak kamu gini kan, kamu udah punya anak sama istri, ya itu supaya bisa lebih produktif lagi karena kan kita nih ya, ya atau contoh kamu gitu ya, itu udah pasti harus wajib untuk menafkahi. Ya, betul dia. Kalau aku sih ya enak. Enggak kan? Aku juga sama. Aku juga sama kan, ada orang tua juga yang harus aku nafkahin juga lah gitu. Ya, pasti ada tanggung jawab juga Pak Cep. Betul. Kayak gitu sih. Jadi itu benar-benar efektif itu? Efektif Pak Cep. Tapinya nih, ternyata berlakunya hanya untuk pada saat itu. Pada saat itu doang? Ya, jadi ibaratkan itu hanya sementara aja efeknya. Nah, di keesokan harinya ternyata masih muter. Kepikiran tuh. Kenapa kayak gitu Pak Cep? Orangnya nggak bisa dihubungi masalahnya. Oh. Iya, jadi aku mau ketemu nggak bisa, ngobrol langsung. Bener. Susah. Mau dikontak nggak bisa. Oh iya benar. Berarti emang benar-benar itu tuh emang sifatnya mungkin sementara aja gitu. Sementara Pak Cep. Kayaknya sih emang lebih bagusnya begitu pas hari ini nih kita bikin tes dengan alasan ya sambil nunggu temen yang mau kita ajak ngobrol misalkan udah nulis nih banyak. Nah kita tunggu besoknya orang itu nggak ada, buang, bikin lagi terus saya gitu. Tiap hari aja tapi gak bodoh. Habisin, tapi bikin laku kertas HPS sih. Iya sebenarnya. Ntar aku yang jualan HPS-nya deh. Oh iya. Saya mau beli. Jadi langganan. Oh gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih emang bisa juga sih buat buat sementara lah ya. Ya sementara. Bisa. Karena ya kenapa ya? Karena dari dulu memang kebetulan kalau ada keresahan, kalau ada situasi tertentu yang bikin gak nyaman, biasanya ditumpahinnya ke sebuah tulisan. Ini kayak gitu sih dulu. Walaupun kadang-kadang ya si karya itu cuma dinikmati sendiri atau bahkan juga bisa diterima sama orang lain. Nah itu yang lebih positif. Itu ya lebih positif. Tapi setidaknya sih ya, itu kalau menurutku ya itu bukan sesuatu hal atau kegiatan yang hambur-hambur, bukan sih kalau menurut aku. Karena emang ternyata ada makna di dalamnya. Begitu pas kita lagi menuangkan dalam tulisan, lalu ya walaupun memang endingnya dibuang gitu, diremes terus dibuang gitu, tapi setidaknya itu mungkin kalau dari filosofi aku ya,
kenapa yang ditulisnya itu kan keluhan ya, rata-rata kan keluhan gitu, keresahan lah gitu. Terus kita udah remas langsung dibuang. Itu kalau kita pikir maknanya dalam juga itu. Jadi ibaratnya gini, kita punya keluhan nih banyak, terus kita dengan meremas, dengan membuangnya itu, jadi seolah-olah apa yang ada di isi otak kepala kita itu, jadi itu tuh akan terbuang pada waktu yang ditentukan gitu. Betul. Pada saat timing yang pas. Nah kayak gitulah maknanya. Jadi filosofinya gitu ya. Filosofinya gitu. Jadi dengan apa banyaknya tulisan-tulisan dan yang pastinya kan tulisan itu kan semuanya tentang keresahan. Yang gitu. Jadi menurutku ya makna yang paling dalamnya ya gitu. Jadi dengan kita membuang misalkan ke tong sampah, itu tuh kalau dilihat filosofinya, kita itu sebenarnya otak kita itu akan dengan sendirinya menemukan solusi. Lalu si keresahan-keresahan yang tadinya ada di dalam kepala itu akan dengan sendirinya, dengan timing yang pas gitu ya, itu akan menghilang gitu. Akan terselesaikan lah gitu. Sedikit keresahannya itu satu persatu gitu. Dan tapi yang bahayanya ada nih Pak Cep. Apa? Kita udah tulis, remes, lemparnya jangan ke orangnya. Itu jadi masalah baru. Itu jadi masalah. Woi apa nih? bahaya. Jangan teman-teman ya. Itu jangan dicoba. Oke kayak gitu. Nah, tapi Pak Cep ya, aku kadang-kadang suka penasaran Pak Cep. Kenapa rata-rata banyak orang yang suka memposisikan dirinya seolah-olah sedang dalam keadaan baik-baik saja di segala situasi Pak Cep. Nah, misalkan kayak gini, aku jadi ingat waktu ada di posisi dimana aku ini misalkan lagi ada di lingkungan pertemanan yang menurut aku pribadi ini kayaknya bukan positif nih Pak Cep, tapi negatif. Tapi kenapa aku ada di situ? Mungkin bukan karena faktor sengaja Pak Cep ya. Jadi misalkan kayak gini, aku lagi mau ke satu tempat misalkan, terus ketemu nih sama circle yang mungkin bisa dibilang sorry to say agak negatif lah. Nah, kurang bermanfaat itu. Wah, nggak manfaat banget mah. Jadi apa? Circle orang-orang yang apa sih namanya tuh? Nggak berkualitas. Ya, malah bikin jelek diri. Sumpah, seriusan ini mah. Tapi karena nggak sengaja, terus mereka ngajak ngobrol. Wah, kalau langsung berangkat gitu ya, terus nggak ngewarok ya istilahnya, atau ngewarok, maksudnya kelihatan banget. Gubris lah. Takutnya nggak ngehargain atau gimana. Ya, pasti ada salah satu temennya tuh langsung ada apa sih obrolan di hatinya tuh. Ini orang rese banget ini. Kok kayak nggak ngehargain. Ya, kayak gitu. Walaupun dia nggak ngomong gitu. Kita kayak ala-ala yang di sinetron itu kan. Kedua dalam hati, tapi orangnya cuma kayak Cinta Fitri. Dulu udah sampai season berapa, terus tiba-tiba ngilang itu film. Sayang itu. Asli. Padahal dijadiin film bioskop dulu. Box office. Harusnya diabadikan dulu. Tapi kayaknya Bang Tengku Wisnunya sama Mbak Siren Sungkarnya kayaknya udah hijrah, jadi udah meninggalkan dunia entertain sih. Iya mungkin ya. Udah fokusnya ya ke hal yang lain mungkin. Tapi sangat mengenang di memori sih. Soalnya aku dulu sering nonton itu. Bapak, ibu, abah, emak, semuanya nonton. Sama sih. Babe, ibu, ya adik-adik apa cewek kan adik itu nonton yang kayak gitu. Takutnya tertanam gitu kan. Asli. Itu ternyata iya juga bener loh Pak Cep. Ya dulu waktu itu kan karena aku dulu pernah inget nih rebutan kaos kaki. Asli. Iya, sama adek. Karena suka dulu kan fun fact-nya gini ya. Jadi suka Mickey Mouse nih Pak Cep. Mickey Mouse. Itu warna kaos kakinya warna hitam. Ada logo Mickey Mouse-nya. Aku suka tuh. Tapi itu punya adek, punya si Ayu lah ya, punya adek teman aku. Nah, aku pakai tuh kaos kakinya set. Taunya dia pas mau berangkat juga. Itu kaos kaki aku. Langsung notice.
kan kamu masih kegedean gitu kan. Diem ternyata pas udah berangkat dapat WA dapat SMS waktu itu kan. SMS dari ibu, kata Putri itu kos kaki lagi dipakai ya. Itu marah-marah, berarti ngedumel tuh waktu itu tuh. Iya, kadang nggak banyak ngomong kan gitu. Takutnya ke aplikasiin. Gitu apa? Balik lagi lucu juga sih. Anjir itu sih masih nggak lupa sampai sekarang sih. Adik sama kakak rebutan kos kaki. Kakaknya sih ini kayaknya yang ngerebut gitu kan. Orang itu kos kaki punya adanya. Tapi kan masih kegedean waktu itu. Iya sih, tapi kan cukup di aku tuh. Tapi kan itu diperuntukkan buat adanya. Kayaknya aja yang iseng tuh. Iya sih, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Seru itu. Seru, biar kocak dikit. Oke, lanjut. Oke, balik lagi. Jadi, nah kalau misalkan aku lagi ke satu tempat nih ya tujuannya, terus ketemu nggak sengaja nih sama mereka ini, diajak ngobrol. Aduh, dalam hati itu sebenarnya anjir males ngobrolin hal itu. Bukan, maksudnya apanya? Ketemu dan ya berbau sama merekanya. Takutnya gini Pak Cep, ada orang lain lihat, wah nih bagian dari circle-nya. Ya, takutnya jadi fitnah kan nantinya. Takutnya fitnah gitu ya kan. Sih, bakal jadi fitnah. Ya. Padahal itu waktu itu udah jelas-jelas nih lagi bawa amplop pipi. Amplop coklat. Udah kasual hitam putih. Bawa map cari pekerjaan. Itu. bawa map cari pekerjaan. Lalu diajak ngobrol dulu. Aduh, anjir malas gitu. Cuman ya udah deh. Kemana nih? Biasa tuh kan mau nyari gawean. Setelan kan gini kan. Dari kerjaan. Kan hari Sabtu lah. Emang kenapa? Kenapa gitu kan? Hey, jangan salah. Ada juga perusahaan yang hari Minggu juga ada. Banyak. Ya itu biasanya kan perusahaan yang ibaratnya non formal lah gitu. Betul. Atau mungkin perusahaan yang milik persorangan. Bisa aja gitu kan. Bisa aja. Kalian jangan salah. Iya. Di hari Minggu pun juga ada penerimaan karyawan. Begitu. Makanya kan ya ini mah ya. Makanya gaul sama bos-bos. Ya, betul. Biar banyak Iya. Iya. Kamu tuh sama mereka ini kan. Ya ngobrol dulu. Ini kerjaan di mana? Masuk pun aturan katanya. Dia meminta gitu. Iya. Dalam hati nih, goblok. Orang gua aja belum keterima. Kita masukin gimana ceritanya? Orang kita aja juga baru mau berangkat. Ketemu sama HR-nya gitu kan. Ini tiba-tiba tolong dong masukin. Lah, siapa gua? Parah. Emang cuman enggak langsung ditoyorin kepalanya. Pengennya gitu sih. Ya kayak gitu cuman kebayang sih. Ya kebetulan itu sebenarnya sih umurnya jauh sih Pak Cep. Jadi dia lebih muda, lebih tua. Dia lebih tua 5 tahun ya. Oke. 5 tahun dan ya dalam hatiku ya kalau begitu ya nyari lah gitu kan. Iya atau enggak berangkat bareng. Ya. Tapi kan atas panggilan juga kan kita berangkat kan? Iya. Kalau misalkan enggak ya berarti dia harus prepare. Iya, prepare dulu kan. Apply dulu lah kalau ada panggilan baru dia berangkat. Iya. Gitu kan. Ini tiba-tiba datang. Masukin atuh lah. Kacau aja. Nah, terus di sana mikirnya kayak gini. Nah, nanti juga misalkan antumnya AA-nya itu ya pasti ada inilah atau iya. Nah, pasti ada ini juga ada hasil gitu kan. Tuh ya, tapi kan misalkan ntar antum keterima katanya, siapa tahu bisa rekomendasiin katanya gitu. Agak berat juga sih kalau buat rekomendasiin, karena kita sendiri juga belum tahu kinerjanya dia seperti apa. Ya, kayak gitu. Dan aku tahu seperti apa. Gitu. Ya. Kamu itu tidak layak untuk bekerja. Mungkin. Masalahnya Pak Cep, ini masih di pendik tuh. Iyalah itu kan agak repot, agak susah lah karena kan di negara kita tuh kadang penampilan itu yang lebih diutamakan. Betul. Penampilan yang seperti apa ya, seperti tadi yang tanpa ditindik misalkan, tanpa tato, biasanya gitu ya, biasanya kayak gitu. Cuman boleh diakui sih memang kalau dia ini kalau nge-create musik ya jago sih Pak Cep. Iya mungkin karena harus di industri musik lah. Ya,
mungkin baru bisa masuk lah gitu Bisa ke masuk. dunia apa ya, dunia kerja seperti itu. Kayak gitu. Dan ya apa ya, maksudnya dalam keadaan seperti itu aku mencoba memposisikan diri untuk menjadi orang yang seperti nyaman ketika berinteraksi dengan mereka, Pak Cep ya. Cuman pada kenyataannya nggak nyaman banget. Ya, Karena tadi itu yang pertama menjaga apa namanya tuh nama baik juga. nama ya. baik. Oke. Karena kebetulan pada saat itu ya mohon maaf mungkin mereka sedang melakukan hal yang tidak baik lah. Ya di tempat umum gitu ya. Ini Ya, ngaduk-ngaduk tai gitu. Ya, yang negatif itulah bisa jika bayangin sambil kower-kower gitu. Kower-kower gitu. Mau kemana? Anjir, masih hangat lagi anjir. Ini gua. Aduh. Kan melakukan hal yang tidak baik itu juga kan termasuk tidak baik kan? Semua tidak baik juga sih itu. Bukan tidak baik, itu jorok itu. Tidak berfaedah. Mana bau lagi. Bau lagi ya. Wah. Oke, berarti kayaknya lagi melakukan Ya. ini mungkin Ya. minum kayak gitu mungkin. Cuman aduh. Ya antum harusnya jangan ngelakuin hal itu. Iya sih, iya. Harusnya, ya walaupun antum dalam keadaan tersebut. Iya. Minimal ya udahlah, jangan di tempat umum atau kayak gimana, walaupun itu tidak dibenarkan ya. Jadi ya udahlah, pokoknya kalau udah berinteraksi sama orang tersebut ya takutnya itu ntar warga sekitar lihat terus wah ini circle dari mereka nih, takutnya gitu sih, lebih menjaga diri kalau aku ya. Iya sih, bener. Aku kayak gitu. Nah pengalamannya salah satunya itu. Terus dari situ aku punya istilahnya, punya kesimpulan bahwa tapi ternyata menjadi toxic positivity ini berlaku pada keadaan tertentu, Pak Cep. Contohnya yang seperti itu tadi. Tapi kan itu bisa dibilang kejadiannya cuman sepintas doang. Betul. Jadi kalau kita menempatkan diri seolah-olah kita itu menerimanya gitu ya, dengan keadaan itu, kayaknya sih nggak apa-apa sih gitu. Kalau menurutku ya. Selama tujuannya positif. Sama tujuannya ya mungkin untuk respect aja sih itu, supaya tidak terjadi kegaduhan dalam pemerintahan. Aduh, seperti pada pokoknya mah supaya apa sih? Supaya kita itu dikenal sebagai orang-orang yang nggak membuat kericuhan atau keributan aja sih gitu. Jadi ya kita juga ya mungkin berlaku seperti itu ya, biar kitanya juga ya udah deh gitu, biar fine aja lah gitu. Tapi di waktu itu aja ya, dalam keadaan tertentu aja Pak. Karena kan tadi konteksnya kan emang nggak sengaja kan, nggak sengaja ketemu sama orang yang seperti demikian yang dimana walaupun kita sendiri nggak menerima atau nggak setuju gitu dengan perlakuan mereka, bukan perlakuan, dengan kegiatannya mereka gitu ya, pasti kan di dalam hati tuh semoga aku nggak ketemu lagi gitu di lain waktu. Pasti kan ada kan? Bener. Iya kan? Betul. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kita berdoa dalam artian berdoanya mungkin seperti itu ya, kayak semoga aku nggak ditemuin lagi sama orang-orang yang seperti demikian. Dalam artian mungkin orang-orangnya masih seperti itu. Ya ini juga sih untuk menjaga image kita dari fitnah mungkin orang lain yang nggak tahu kan. Apalagi ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu kan pedas, jaringan komunikasinya cepet banget, kenceng, lebih kenceng dari 5G. mouth to mouth, kadang door to door juga sih gitu. Itu ya kepake bener-bener door to door. Apalagi kalau udah ngumpul di tukang sayur, udah habis sekecamatan juga. Sekecamatan pasti tahu. Kamu itu orang yang seperti gini. Sama lurah-lurahnya. Sama lurah-lurahnya juga. Kayak gitu sih mungkin Pak Cep. Itu positifnya Pak Cep ya. Iya. Nah, kalau menurut antum Pak Cep, negatifnya mungkin seperti apa nih?
Negatifnya, Ya. kalau misalkan timingnya mungkin berulang-ulang. Oke. Walaupun mungkin dalam satu kali ketemunya mungkin nggak lama, ya. Tapi setiap hari kita berulang-ulang ketemu dengan momen yang seperti itu. Berat. Ya. Pasti lama kelamaan kan mereka juga pasti berpikir, ayolah sinilah kita gabung, ngumpul. Lama kelamaan sih. Ya. Tapi ya mungkin nggak semuanya sih, tapi kebanyakan gitu. Ya. Kebanyakan seperti itu ya Pak Cek. Kebanyakan gitu itu. Oke ya, mungkin masalahnya timing sih. Kalau berulang-ulang sih emang kayak gitu. Jadi si orang lain tuh merasa nyaman ngobrol sama kita. Mereka tuh nggak tahu gitu kalau kita tuh sebenarnya nggak nyaman sama mereka gitu. Nah, itu dia. Tapi akhirnya ya karena itu tadi ya, akhirnya sedikit-sedikit mungkin ada salah satu orang atau oknumnya kan ngajak ngumpul atau apa gitu. Ya, atau mungkin ngebujuk perlahan-lahan. Ya, gitu ya, bisa jadi gitu. Marketingnya biasanya kayak gitu tuh pinter-pinter. Pinter dalam negatif lah. Negatifnya. Tapi emang bener sih. Ya kan? Emang kalau kadang kalau aku pernah baca-baca itu kalau nggak salah di apa gitu ya. Jadi kalau misalkan manusia mau melakukan hal yang negatif itu selalu dipermudah. Dipermudahnya itu dengan cara pasti mempunyai banyak solusi yang atau insight yang masuk ke dalam otaknya, dalam tanda kutip itu solusi yang negatif. Oke. Contoh pencuri. Wah, ya. Kayak pencuri itu sebenarnya pinter-pinter loh. Kalau dari segi kepintarannya kita acungi jempol. Oke. Karena dari skillnya. Ya dari skill, dari pemikirannya. Jadi hal-hal yang enggak kita pikirin itu pencuri itu bisa memikirkan sedetail itu gitu. Gitu. Jadi kalau nggak salah tuh Allah tuh ngasih pemikiran untuk orang-orang, misalkan kalau misalkan orang tersebut sorry ya, tapi sebelumnya koreksi kalau aku salah gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Jadi kalau orang itu mau berlaku negatif dalam artian kayak tadi ya contoh mencuri, itu tuh Allah tuh mempermudah gitu, mempermudah jalannya. Aku nggak tahu sih alasannya apa gitu ya. Tapi kayaknya sih itu alasannya lebih ke kalau misalkan si orang itu ketahuan, dihajar, nah itu mungkin azabnya dia gitu. Langsung di tempat. Ya, jadi mungkin Allah tuh nunjukinnya dengan cara kayak gitu. Ya. Tapi sekali lagi koreksi lagi kalau aku salah gitu. Cuman itu masuk akal sih Pak. Ya tapi enggak. Jadi Allah tuh enggak ngasih pemikiran tuh enggak cuman hal yang negatif aja ya, positif ya udah pasti. Ya. Positif udah pasti dikasih misalkan orang itu punya keinginan yang positif misalkan, pasti diantar dengan pemikirannya. Betul. Pokoknya dikasih lagi sama Allah tuh. Dan begitu pula orang yang berlaku negatif dalam tanda kutip tadi mencuri gitu ya. Allah juga ngasih kayak akal pikiran gitu untuk memudahkan dia untuk mencuri misalkan gitu. Tapi sekali lagi itu pasti ada alasannya. Ya, tidak mungkin enggak. Iya, betul. Ya, karena ya itu tadi. Nah, kalau misalkan ketahuan di waktu yang sama, udah habis. Iya. Ingat nggak kejadian yang viral kemarin baca? Gimana? Yang curan murid yang dibakar tuh. Waduh. Itu bisa jadi ya. Itu juga bisa jadi sih. Iya. Aduh sorry ini jadi kemana-mana berarti. Tapi ya ini mah ini aja deh. Apa sih namanya? Reminder aja deh. Reminder buat teman-teman gitu. Karena kan di daerah-daerah kita itu sebenarnya marak juga ya gitu pencurian kayak gitu. Betul. Dan enggak sedikit juga yang berujung si tersangkanya itu dihakimi lah gitu. Dihakimi secara mandiri lah gitu ya. Dihakimi mandiri gitu sama warga setempat gitu. Ya karena itu tadi kan, karena pencuri itu biasanya pas begitu dia mau berniat mencuri, 1001 solusi untuk mencuri itu pasti ada gitu. Nah, tapi ya itu tadi alasannya Allah ngasih pemikiran kayak gitu tuh barangkali mungkin pas lagi apesnya. Nah, mungkin Allah tuh nunjukin, nah ini loh ajab buat kamu tuh gitu.
langsung. Iya. Gitu. Jadi ngasih pemikiran yang licik kayak gitu. Ya. Dan Allah juga ngasih timing gitu buat warga setempat untuk memergokinya. Nah, gitu. Makanya hati-hati sebelum bertindak. Ya. Apalagi untuk melakukan hal tersebut. Gitu loh. Nanti takutnya ada berita viral yang selanjutnya yang jauh lebih ganas daripada itu. Itu dia gitu. Itu hati-hati. Jadi kembali lagi balik lagi ke topiknya. Tadi hal yang buruknya ya menurut aku sih kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa aja dalam sekali itu ketemunya cuma sebentar gitu ya. Beda halnya mungkin yang sekali ketemu itu lama gitu ya. Tapi kita cobalah gitu. Sekali ketemu itu sebentar, tapi kejadiannya itu berulang-ulang. Misalkan setiap hari ketemu dengan orang-orang yang demikian. Ya risih juga sih. Risih pasti. Ya risih. Ya. Dan juga kita tentunya pasti nyari cara untuk tidak ketemu lagi dengan orang tersebut. Betul. Ya, karena penyakit lah gitu. Penyakit. Daripada kita ngedeketin penyakit, ya lebih baik kita mencegah kan? Mencegah, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. That's the point-nya. Kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana sih? Nah, kalau dari aku negatifnya ini justru malah jadi lebih ke nantinya kalau misalkan kita nih ya, kita ketemu lagi dengan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif, tapi kita harus terlihat positif. Nah, dalam keadaan itu secara nggak langsung bakal menanamkan sebuah, mungkin bisa dibilang apa ya, keresahan pribadi mungkin Bacep ya. Keresahan pribadi yang nantinya bakal berujung dengan bingung. Bingung dalam artian kayak gini Bacep. Kadang ada orang di mana yang berpikir bahwa wah, nanti ntar kalau kita ketemu lagi dikarenakan respon kita positif, ntar merekanya malah jadi nyaman. Oh ya. Malah jadi nyaman, dan kita takutnya, yang ditakutkan ntar kitanya tuh malah jadi ke bawah nih, yang tadinya positif malah jadi ke bawah negatif karena kebingungan itu tadi. Pak. Iya, bisa jadi sih. Kalau aku mungkin kayak gitu Pak. Karena ya itu sebenarnya sih apa ya, yang pernah dialami sih Pak. Sebenarnya kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau solusinya dari aku ini sekedar masukan mungkin ya. Sekedar masukan ya, mending apa ya, kalau ketemu yang kayak gitu cari alasan yang unik. Ya, contohnya kayak gini. Misalkan ketemu kamu berlaku aneh aja di situ. Berlaku aneh dalam artian tiba-tiba jadi ODGJ atau gimana? Mungkin kayak gini. Misalkan ya, ajak ngobrol. Wah, kemana we nggak pernah ngeliat gitu ya. Ngeliat. Anjir tuh. Jadi kita tuh berusaha memperlihatkan diri supaya mereka ini nggak nyaman sama kita gitu. Kitanya lebay aja depan orang itu. Kita berpura-pura menjadi orang susah. Iya, atau jadi annoying. Yang menyebalkan. Gitu. Nanti dia sendiri bakal gak nyaman sendiri. Bahkan dia sendiri yang menghindari kita. Oh iya juga sih. Kalau kata aku kayak gitu. Jadi ibaratnya itu memanipulasi manipulasi keadaan gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Kayaknya sih ini bakal efektif juga kalau kalau diaplikasiin buat misalkan ini ada orang nih, ini ada orang tukang ngutang misalkan. Tukang ngutang terkenal dengan kredibilitasnya yang jelek misalkan. Terus dia tuh mau minjem duit misalkan sama kita. Ya kita ngelihat dong kredibilitasnya dia, jelek sih gitu kan. Track recordnya enggak banget misalkan. Terus pas begitu dia ngomong pinjam duit dong, terus kita ya aduh sama padahal di hari ini juga sama, aku juga mau minjem duit ke kamu, gimana kamu ada nggak? Jadi dibalas dengan pinjaman lagi gitu. Coba gitu. Jadi dia juga anjir. Jadi dia juga dia juga sama gitu, lagi sama butuh duit gitu. Ya bisa betul. Ini kayak gitulah ya. Ya ini mah contoh di luar tema sih. Di luar tema. Improvisasi. Ya, improve aja deh. Improve aja ini. Tapi tentang toxic relativity. Toxic positivity ini. Tentang toxic positivity ini
ya cara kamu itu sepertinya bagus juga sih buat diterapin gitu. Ya. Jadi kita respon si orang yang tadi itu dengan cara yang menyebalkan atau cara yang apa sih, kayak kita tuh apa ya, jadi kita itu mencerminkan seperti orang yang susah juga gitu kan, gitu ya, susah dan menyebalkan. Udah mah susah, menyebalkan, combo itu combo terbaik itu, paket combo itu. Bahkan kamu nanti bakal dihindari ya sama mereka aja. Iya sih. Iya, itu itu mungkin ya silakan dicoba. Barangkali bisa apa mengaplikasikannya berkenan, tapi ya kok nggak apa-apa. Iya. Tapi dicoba dulu aja. Coba dulu aja deh. Itu kayak aku sih. Nggak ada buruknya juga deh kalau dicoba kayaknya ya, gitu. Karena tujuannya kan positif. Ya, nggak ada ruginya lah kalau dicoba. Gitu. Asli. Apa-apa asal jangan berlaku konyol di ya gimana dari itu aja. Kayak gitu sih. Tapi ada contoh yang lebih konkretnya nggak? Contoh lebih konkret? Yang soalnya barusan gitu. Mungkin kayak gini Pak Cep. Kalau ketemu orang kayak gitu, kita bersikap seolah-olah kita ini malah jadi orang yang jauh lebih positif. Maksudnya kayak gini Pak Cep. Misalkan kita ketemu orang yang dalam keadaan yang seperti itu Pak Cep. Kita pura-pura ya ini mah kalau misalkan kitanya Pol ya, Pol gitu ya, untuk ngejauhin orang itu. Kita pura-pura jadi ini aja, orang yang misalkan, aduh, yang gitu tuh temenan lah, berhentiin gitu kan, jangan lakuin hal itu gitu. Oh pasti nggak didengar itu? Nggak didengar, tapi itu dianya bakal mikir kayak gini Pak Cep. Anjing apaan sih, so suci banget. Nah itu maksud aku tuh, nggak didengar itu dalam artian dia tuh langsung, apa sih ini orang? Ya kan? Langsung kayak gitu kan, menyebalkan sekali ini orang gitu. Tapi kan bakal dia bikinnya anjing rese banget sih. Iya sih. Gini, kan? Tapi buat nextnya kayaknya dia nggak akan ngobrol-ngobrol lagi kayak apa. Iya bener. Itu permanen. Iya sih. Ya juga ya. Itu permanen. So itu aja sih aja. Nggak boleh gitu. Hindarin. Mau sampai kapan? Lah hidup emang tahu ntar abis ini siapa tahu kan. Kedepannya gitu ya. Mungkin dia bakal kesel. Iya sih. Atau mungkin bakal ya. Tapi jaga-jaga juga nih. Hati-hati juga, tapi ya sebisa mungkin jangan jangan terlalu ini juga terlalu frontal juga. Itu bakal bahaya juga sih buat, jadi intinya dijaga lah gitu. Nah, mungkin ini Pak Cep ya, cara respon yang lebih sehatnya nih. Nah kebetulan nih dapat tips dari ada yang masuk gitu ya. Anjir. Dari netizen anjir. Terima kasih netizen idaman. Itulah yang sangat kita tunggu. Nah, iya, betul. Gitu kan. Nah, mungkin kalau cara respon yang lebih sehatnya nih terhadap toxic positivity itu sendiri. Nah, ini mungkin jatuhnya lebih ke beberapa kalimat yang mungkin bisa diucapkan ketika kamu ini lagi sendirian di kamar habis ya, mungkin kamu bisa ngelakuinnya ketika kamu selesai beraktivitas, pulang kerja atau kayak gimana gitu kan. Nah kamu coba ucapin beberapa kalimat ini. Mungkin ada 3 nih ya di sini ya. Jadi yang pertama ini adalah, wajar kok kalau kamu ini ngerasa seperti itu, ngerasa toxic positivity. Jadi terima dulu, wajar, karena ya ingat lagi, karena ya kamu ini kan manusia, pasti ingin merasa istilahnya menjadi sosok yang positif untuk orang di sekitar. Ya mungkin kayak gitu salah satunya. Nah yang kedua ini adalah kalimatnya, aku dengar kamu. Nah mungkin kamu mau cerita lebih jauh, jadi ini tuh lebih kayak ke ngobrol sama diri sendiri nih. Ngobrol sama diri sendiri, cari tahu kenapa kamu ini sering melakukan hal tersebut gitu kan, untuk tujuan apa, dan ya manfaatnya seperti apa, kayak gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, kamu nggak harus kuat setiap hari. Nah, ini di poin ini kamu harus jujur nih sama diri sendiri. Betul. Kalau kamu ini dalam keadaan tertentu, sebenarnya kamu harus jujur sama diri sendiri, karena dengan jujur sama diri sendiri ini biasanya kita ini jadi
pikiran ini jadi justru lebih gampang buat di apa ya, jauh lebih jernih. Iya ya, jadi secara mental juga sehat lah gitu, menjaga kewarasan, menjaga kesehatan mental juga gitu. Tapi terkadang aku kalau di tempat kerja ya gitu, kadang ya suka menemukan hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin sesekali lah gitu. Sesekali, tapi ada juga gitu yang tapi biasanya sih ini dari atasan lah gitu. Biasanya misalnya atasan tuh pengennya gini gitu. Kita tuh sebenarnya punya prinsip buat bekerja, ya buat bekerja atau enggak hanya atasan atau dari senior lah gitu. Yang paling dekat yang dari senior. Kadang ada juga senior tuh rese juga. Dalam artian gini, dia punya saran, dia punya apa sih, kita bertanya gimana caranya buat mengerjakan hal ini misalkan, dia ngasih tutorialnya, tapi kita tuh sebenarnya dalam hati itu enggak 100% menerimanya, dalam artian kita punya improvisasi diri dong, atau kita punya POV kita sendiri, tapi tujuannya sama gitu, untuk menghasilkan misalkan kerjaan yang bagus dan baik lah gitu. Tapi kadang senior tuh resenya itu sarannya dia tuh pengen bener-bener dilakuin 100%. Egois ya gitu. Dan pada akhirnya lah, karena aku mungkin junior di situ, ya aku jadi mau nggak mau ngikutin triknya dia atau tipsnya dari dia, walaupun sejujurnya dalam hati itu nggak nyaman gitu dengan aturan itu ya Pak. Iya, nah mungkin itu juga sih apa namanya itu, toxic positivity itu bisa juga sih berbentuk kayak gitu ya. Ya betul, iya kan? Dan itu ya mungkin bisa dikatakan beratnya harus dilakukan setiap hari. Bisa. Nah itu kadang-kadang kalau dari aku Pak Cep ya, alternatifnya untuk membuat mood kita positif pada saat dalam keadaan itu, kita nyari hiburan di sekitar Pak Cep. Misalkan kita punya teman kerja yang bodor, atau yang lucu, betul ya. Kadang-kadang ajak ngobrol aja, ajak ngobrol, terus ya seru-seruan aja gitu sama kerja ngobrol gitu. Kadang-kadang itu agak sedikit membantu Pak Cep ya. Mungkin kalau sedikit masuk aja aku kayak gitu Pak Cep sih. Kayak gitu. Tapi ya mungkin secara nggak sadar juga ya aku apa ya, mengaplikasikannya sih gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kalau di tempat kerja yang sekarang itu partner yang dibilang senior gitu ya, nggak pernah nggak pernah maksa aku untuk mengikutin triknya dia gitu. Untungnya itu rezeki lah gitu, rezeki yang rezeki dalam lingkungan kerja gitu ya. Aku ketemu sama orang-orang demikian, walaupun dia senior. Ketika aku bertanya, dia punya tips dan trik, tapi dia tuh langsung bilang, kalau misalkan kamu punya improvisasi diri, nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Toh tujuannya juga sama kok. Yang kayak gitu. Demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Terus demi kenyamanan juga dalam berpartner. Nah itu sih yang sebenarnya teman kerja yang diharapkan lah gitu. Dan itu terjadi di kerjaanku sekarang. Alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Jadi ke akunya juga enak gitu. Aku ngerjain apapun enak gitu. Tapi ya gitu, kalau aku ada kesulitan ya aku pasti minta tolong ke dia ya, karena dia lebih duluan lah gitu terjun di situ ya. Tapi dia itu begitu pas ngasih tips dan trik ya sarannya gitu, ada kata terakhirnya tuh, tapi semuanya dikembaliin lagi, tergantung kamu nyaman gak gitu ngelakuin. Nah itu sebenarnya yang kayak gitu yang diharapkan gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu terkekang aja. Iya, jadi kita tuh punya kesempatan untuk berpikir, untuk mungkin mengekspresikan diri sendiri, gitu. merefleksikan apa yang misalkan yang jadi acuan diri kita gitu. Itu wah, iya sih.
Itu salah satu faktor penunjang kita ini nyaman dalam bekerja Pak Cep. Atau bukan di dunia kerja aja sih, yang deket lah itu, keluarga. Keluarga ya kadang ada juga sih, ya bisa aja sih gitu dalam satu keluarga dimana mungkin orang tua mungkin ada juga yang kayak gitu, yang menginginkan anaknya itu mengikuti arahan dari orang tua, sampai mungkin orang tuanya ini mungkin bisa dibilang nggak sadar gitu, karena apa yang dilakuin sama orang tuanya ini sebenarnya bisa mengekang atau apa sih, menghambat kemajuan daripada pemikiran si anaknya ini. Bisa jadi itu justru malah jadi tekanan. Iya, bakal jadi tekanan juga, dimana mungkin si anaknya ini tuh sebenarnya anaknya anak yang mau maju, mau berkembang gitu dalam sisi pemikirannya, tapi di sisi lain mungkin orang tua itu ya apa yang nge-tricks apa mengutamakan ininya Pak Cep ya, keinginannya, kehendaknya gitu. Jadi si orang tua tuh pengennya kayak gini. Itu ya sih, itu bakal nggak nyaman. Iya, bakal nggak nyaman ya. Akhirnya si anaknya pasti banyak bohong. Ya, stres juga. Akhirnya banyak bohong. Stres, bohong, betul. Ya. Karena ya aku pun pernah ngerasain juga. Ya sih, dan ya kalau dari aku juga kadang-kadang kayak gitu Pak Cep. Jadi bapak ini sebenarnya punya tujuan yang baik nih untuk anaknya. Iya, sebenarnya baik gitu. Sarannya juga baik gitu. Tapi ke akunya malah jadi pressure. Jadi dulu misalkan gini contohnya, kamu harus jadi anggota kayak pakai dulu. Anggota apa? Anggota PP. PP. Oh ya, yang lorengnya agak lain. Enggak. Dua kali itu. Masih ingat yang waktu di kafe sono. Itu. Tapi janganlah. Enggak. Ini dulu dipaksa gitu Pak Cep sebenarnya. Cuman entah kenapa diri pribadi itu kayak kayaknya enggak deh. Soalnya ngelihat kemampuan diri Pak Cep. Kemampuan dan kenyamanan. Nah, dulu sebenarnya condongnya lebih ke arah seni Pak Cep. Cuman karena kan kata orang tua tuh kayak gini, seni mah kayaknya nggak akan bisa nunjang hidup. Ya, jadi mentok di situ aja gitu kan. Nah, padahal nggak tahu. Lihat aja Ahmad Dhani kataku. Oh iya, Ahmad Dhani. Kan ya berkaryanya kan banyak juga gitu. Beliau bahkan dari SD. Iya tuh, dari SD merintis. SD, tapi beliau ini bisa menciptakan karya yang sampai sekarang mungkin masih sering didengar. Iya, dinikmati juga sama banyak kalangan gitu kan. Kayak gitu sih. Karyanya gitu. Ya mungkin itu salah satu bentuk toxic positivity-nya lah ya. Iya sih gitu. Dari hal-hal yang udah kita sampaikan mungkin Pak Cep ya. Oke, jadi mungkin kesimpulan daripada episode ini, nah kalau dari aku sih 13 menit lagi berarti? Ya, 13 menit. Contohnya kayak gini kesimpulannya. Kalau misalkan kamu nyaman dengan hal tersebut, ya itu sih sebenarnya lebih ke pilihan ya. Kamu nyaman dengan toxic positivity, ya silakan itu lakukan. Tapi ingat, itu sebenarnya bisa dilakukan dari sisi positif dan negatifnya. Usahakan itu jangan sampai dilakukan dalam hal negatifnya. Iya, betul. Itu bahaya banget. Itu bahaya. Tricky sih Pak Cep. Iya, betul. Pernah nggak punya satu misalkan partner atau misalkan teman dekat yang punya kebiasaan melakukan toxic positivity? Aku punya sih Pak Cep. Jadi singkatnya kayak gini. Dulu aku pernah ngebentuk satu, ya sebut saja itu sebuah band. Di situ yang condong jadi leadernya ini temanku ada satu. Nah, dia ini lebih merasa bahwa dirinya ini punya banyak pemikiran dan juga punya ide-ide dan juga punya ini Pak Cep, jantung, pengalaman yang iya sih di sini ya. Kamu tadi ke sini jantung. Iya, jantung.
Sorry. punya usul punya apa ya, punya ya mungkin pengalaman yang banyak ya, jam terbang yang tinggi mungkin ya. Oke. Sehingga dia ini ya banyak aturnya lah di band itu, banyak ngatur. Ya kalau aku waktu itu nerimanya, waduh ini agak sedikit PR karena bukan yang aku gemari lah waktu itu ya, bukan yang aku gemari dan nggak masuk lah intinya. Tapi aku maksain diri baca di situ buat ngikutin, maksain diri. Nah alhasil ya hasilnya nggak sejalan. Ya hasilnya nggak sejalan dan justru endingnya malah jadi konflik sama dia dan juga temanku yang lainnya sama. Nah, temanku yang lainnya, jadi ya dengan adanya konflik itu ternyata ya mungkin kayak gitu sih Pak. Jadi dari pengalaman itu ya bisa sedikit diambil ininya lah, positifnya. Jangan memaksakan diri dalam kalau misalkan kita punya grup atau punya apa, jangan maksain diri. Kalau sekiranya kita nggak nyaman atau gimana, ya ngomong aja dari awal. Karena antarnya ya kesannya makan bener. Bisa jadi apa ya, bom waktu juga sih ya gitu. Asli di bom waktu dan malah nanti ya ngerempetnya malah ke yang lain juga nih. Betul. Dan mungkin kalau dari aku pribadi sih kayaknya itu tuh enggak hanya apa dalam apa ya, kehidupan apapun juga itu berlaku ya. Jadi tadi kan aku nyebutin dari apa, sisi pertemanannya, terus dari sisi kekeluargaan juga pasti ada, ranah pekerjaan juga. Ya di ranah pekerjaan juga ada, di ranah relationship juga itu pasti ada ketika kita sama pasangan. Makanya kan kadang kalau sama pasangan itu kita harus bisa apa ya, saling apa ya, toleransi lah. Jadi misalkan ada gagasan atau idenya dia yang mungkin di kita itu kayak nggak sreg atau apa gitu, ya nggak apa-apa kita ikutin dulu gitu. Dan sekiranya memang bener-bener kita nggak suka banget gitu dengan apa yang dia apa ya, ide ya gitu, pokoknya dengan usulkan lah gitu ya. Nah kita itu dituntut buat ngomong karena kan biasanya pasangan kita itu yang diharapin gitu. Jadi jangan diam-diam tapi nggak setuju. Gitu. Betul. Tapi harus diam-diam tapi kalau ada hal yang enggak setuju gitu, nah itu obrolin. Ya sebisa mungkin obrolin. Ya sebisa mungkin. Itu jangan sampai ya misalkan takut nih Pak Cap ya, takut sama pasangan karena anjir ntar nah dirinya bakal ribet atau kayak gimana. Nah jangan, justru itu bakal jadi lebih ribet lagi. Iya sih. Biasanya gitu. Karena apa ya, apalagi mengingat kalau misalkan pasangan kita ini orangnya ini nggak mau apa ya, nantinya ini endingnya hasilnya malah jadi nggak sesuai dengan ekspektasinya Pak Cik. Gitu. Jadi ya kita mending obrolin aja, pengennya kayak gimana gitu, bagusnya seperti apa, biar sama-sama apa ya, ya nanti endingnya juga sesuai sama harapan masing-masing. Ya gitu. Mungkin memang tujuannya sama gitu, tujuannya ke titik A misalkan. Namanya juga berbeda kepala, berbeda pemikiran gitu. Ya pasti ya dia kita ini mempunyai masing-masing cara untuk menuju ke target itu gitu. Walaupun targetnya sama, tapi tetap 1 tambah 1 itu 2, tapi 0 tambah 2 itu juga 2. Iya kan? Padahal tujuannya sama. Betul. Iya, kayak gitulah gitu. Ada 1001 macam jalan menuju Roma. Wah. Iya, betul sih. Apalagi kalau udah soal relationship, toxic positivity ini bisa terjadi. Betul. Dan tapi aku lebih bingungnya kalau di ranah sekolah, misalkan ada kesenjangannya sama guru. Kadang kan itu tuh kalau guru lagi menerangkan, menjelaskan, itu ibaratnya komunikasi satu sisi. Jadi kita cuman cukup menerimanya. Tapi ada waktunya juga kok nanti kita bakal ada komunikasi 2 arah. Ketika sang guru ngasih kesempatan kita untuk bertanya masalah tentang ini ya, masalah tentang
Toxic positivity ini aku juga punya cerita dulu di ranah sekolah. Dulu di ranah kampus tuh aku pernah ngalamin ada teman dia orangnya itu ibaratnya mah science banget gitu. I love science kayak gitulah gitu orangnya. Paling IPA. Nah, dan kebetulan memang waktu itu pas pelajarannya tentang fisika atau apalah gitu. Jadi kayaknya sih dosen aku ini tuh kayaknya dia menerangkan suatu ilmunya atau pelajarannya itu sesuai dengan POV dosen aku ini, yang dimana ya namanya manusia ya gitu, pasti ada kesalahan kata lah gitu. Nah, teman aku ini dia menyanggah obrolan dosenku ini. Ya itu kan pasti ada alasan. Maksudnya itu pasti alasannya itu kan ada ketidakpuasan atau ketidaksetujuan antara teman aku ini sama dosen kan. Karena ya itu tadi mungkin karena kesalahan dosen aku dalam memaparkan si pelajarannya, akhirnya sama dia tuh ibaratnya ditentang. Karena apa yang dijelasin sama dosen aku ini ternyata dia udah membaca, udah tahu duluan, udah kebaca nih, Jadi ini pelajaran dosen ini tuh aku dulu pernah nemuin nih dulu waktu pas aku nggak sengaja baca-baca mungkin literasinya di web internet misalkan gitu, sama dia tuh ditentang, tapi caranya salah. Kayak gimana nih gitu? Caranya mungkin ketika dia menghadapi orang yang lebih tua mungkin ya, kayaknya lebih ke adab etikanya itu mungkin sama dia tuh dikepinggirin. Jadi dia itu menyanggah dengan kemampuannya dia untuk menjelaskan si pelajaran yang sama itu. Akhirnya dosen aku yang nggak terima. Ya pastilah. Ya itu kan adabnya. Iya. Adabnya dikesampingkan. Dosen aku langsung nggak terima karena mungkin dari adab dan etikanya. Tapi sebetulnya kalau dosen itu lebih senangnya diskusi lah gitu, diskusi yang baik. Misalkan mungkin di luar jam atau setelah pelajaran itu berlangsung, mungkin di ruang gurunya ya diskusi berdua lah gitu tentang misalkan aku ada nggak setuju nih sama pelajaran sama cara penyampaian dosen tersebut, yang dimana aku udah tahu gitu apa yang tadi guru aku apa yang tadi dosen aku jelasin sampaikan. Nah mungkin dosen itu lebih enaknya mungkin caranya seperti itu. Jadi dengan cara itu mungkin semua murid-murid di sana itu beranggapan ya jadi nggak merendahkan si harga diri dosennya itu. Cuman waktu itu mungkin karena perlakuan dari teman aku ini mungkin dianggapnya itu kayak menurunkan harga diri dosen gitu. Jadi dosen tuh benar-benar kayak ibaratnya pundung lah gitu. Itu sampai berapa? Itu sampai berapa kali ini nggak pernah, bukan nggak masuk ya, masuk kelas. Jadi teman aku ini tuh kayak dianggap nggak ada gitu. Jadi mungkin teman antum ini orangnya agak sedikit keras kepala mungkin Pak Cepet. Iya betul agak keras kepala, tapi kalau disebut pintar ya pintar, cuman adabnya mungkin adabnya aja yang kurang gitu. Menghadapi orang yang lebih tua ya mungkin ada ya, mungkin kayaknya apa yang dijelasin temen aku ini bener gitu, dan apa yang dijelasin sama dosen aku ini kurang bener. Kurang benernya mungkin dari cara penyampaiannya itu tadi kan, karena mungkin ada kesalahan tipis lah gitu. Tapi mungkin cara yang lebih bagusnya mungkin mereka berdua diskusi di satu ruangan lah gitu. Itu lebih baik. Ini ya. Jangan pada saat jam KBM. Gitu. Tuh malah jadi ganggu tuh. Iya, aku juga langsung ngerasa kayak ya jujur lah gitu, wah ini dosen gimana sih gitu. Pasti ada sih ada pemikiran gitunya. Kok malah temen aku nih yang lebih pintar gitu secara ini. Tapi di sisi lain ya caranya temen aku ini ya tidak dibenarkan juga. Salahnya juga ada tuh. Ya itu ada. Itu juga bisa masuk ke itu juga sih. Tapi
mungkin kalau itu mah kasusnya berbeda karena temen aku langsung menyanggah gitu. Menyanggah, walaupun itu bener. Iya. Cuman ya adabnya itu yang agak ya kurang dikedepan. Jadi gitu. Sebenarnya toxic positivity ini banyak juga sih di ranah apapun juga. Ya. Itu pasti ada aja sih. Ada. Kadang terjadi juga. Gitu. Ya. Dan ya balik lagi kayak tadi seperti disampaikan, toxic positivity ini ada positif dan negatifnya. Ya, ya, betul. Gunakan di arah yang positifnya itu lebih baik gitu, teman-teman. Wah, lumayan juga ya ini obrolannya seru juga sih, asli. Dan seru. Ini relate sih Pak Jep. Ya sama teman-teman juga gitu kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau ngelihat kita penonton kita rata-rata ini di umuran 18 sampai 23 tahun kebanyakannya, dan hal ini hal kayak gini tuh pasti relate banget nih sama kesehariannya. Iya sih, ya betul gitu. Mungkin ini aja nih teman-teman yang bisa kita sampaikan di episode kali ini tentang toxic positivity. Gitu, teman-teman ya. Dan mungkin dari aku pribadi tuh buat apa sih channel-channel yang telah kita bikin sebanyak ini tuh ya nggak 100% kok isinya itu bisa kita ikutin lah gitu. Oh iya. Ya, jadi kita itu bukan menggiring opini teman-teman gitu. Betul. Karena ada juga sih netizen yang ngobrol sama aku langsung gitu. Oh iya. Jadi kayak kok apa yang kamu keluarkan statementnya itu kok diiyahin gitu, padahal aku punya POV lain gitu. Oke, nah disclaimer gitu ya. Jadi semua channel-channel yang telah kita buat ini gitu ya, tidak semerta-merta atau 100% ditelan gitu. Jangan karena kan kita juga manusia ya gitu, pasti ada kesalahannya gitu. Betul, setuju. Jadi pokoknya mah ambil sisi baiknya aja. Kalau memang dirasa kurang setuju, nah itu kan ada kolom komentar tuh. Nah bisa. Nah jadi kita bisa diskusi di situ. Itu lebih seru. Seru kan? Betul. Gitu. Dan anggap aja ini sebagai referensi aja mungkin. Referensi berpikir dan mungkin juga bisa menjadi insight buat kita sebagai host kan? Betul. Iya, itu lebih bermanfaat. Jadi hubungannya tuh bukan cuman host ke audiens saja. Iya, jadi juga kita itu komunikasi itu bukan satu arah. Jadi yang kita harapkan itu dua arah ataupun bisa lebih juga kan gitu. Itu lebih dari dua arah itu apalagi kan seru kan. Oke. Mungkin segini aja gitu ya. Tema yang bisa kita sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya ya itu tadi ya, balik lagi gitu. Jangan telan semuanya 100%. Jangan gitu. Selain dari podcast di YouTube ini kan kita punya platform lain kan. Betul. Di mana? Di Spotify. Spotify, teman yang baik, guys. Udah lama nggak pernah gitu, Iya. Ya di sana tuh banyak sekali obrolan yang di luar ini YouTube lah gitu. Di luar YouTube kita gitu. Dengan mungkin tema yang bervariasi. Ya. Beda-beda lah. Beda-beda, ada yang misteri, yang seperti ya di Diksi gitu. Kita ada juga di Spotify di Diksi. Di situ kamu bisa nemuin teori liar, teori konspirasi, dan juga hal yang misteri. Ya betul. Kamu bisa akses di Spotify-nya si Diksi itu. Ya buat inilah teman pengantar tidur. Ya cocok banget di malam Jumat. Betul. Enak. Teman-teman, dan sebelum kita tutup, jangan lupa juga untuk kamu yang sekiranya sesuai atau juga suka dengan konsep podcast seperti ini, coba diklik tombol subscribe-nya, di like, share juga ke teman-teman yang punya minat yang sama dengan kamu tentunya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Aku Ray. Aku Johnson. Oke teman-teman, dari kami. Sehat selalu tentunya. Amin. Dan nantikan lagi episode menarik lainnya dari Tanpa Naskah ini. Oke. See you next time and